Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul The Condemned. Film ini akan sangat seru karena pemeran utamanya adalah Randy Orton, si pemain SmackDown. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan sebuah ruangan bekas pabrik yang berada jauh dari pemukiman warga. Ternyata sekarang tempat itu dijadikan tempat perjudian yang dikelola oleh seorang bandar bernama Merrick. Serta satu tangan kanannya yang bernama Raul, ini orangnya. Diketahui Merrick adalah seorang buronan karena ia sudah banyak sekali terlibat kasus. Seperti kasus judi ilegal, senjata ilegal, pembunuhan, dan masih banyak lagi kasus lainnya. Terlihat saat ini Merrick dan Raul sedang menyelenggarakan sebuah taruhan dengan menggunakan dua orang kakek-kakek yang akan diberi sebuah cairan racun. Orang-orang di sana bertaruh untuk memilih siapakah yang akan koat duluan dari kedua kakek tersebut. Then let's begin! Di balik itu, sekelompok tim pemburu buronan terlihat datang ke markas Merrick. Kelompok pemburu ini dipimpin oleh seorang mantan tentara bayaran bernama Will Tanner. Sementara 5 rekannya yang lain bernama Harrigan yang merupakan seorang ahli komputer dan mata-mata. God, I hate this place. Freezing my balls off. Cooper seorang ahli peledak dan penjinak bom. Lang seorang ahli interogasi yang sangat handal. Michael seorang ahli bela diri jarak dekat, dan yang terakhir bernama Travis yang merupakan seorang sniper. Sebelum mereka menggerebek tempat tersebut, Will sebagai ketua tim menjelaskan kalau mereka berhasil menangkap Merrick si bandar, maka mereka akan mendapat bayaran $1 juta. Akan tetapi mereka diharuskan menangkap Merrick dalam keadaan hidup. Sedangkan apabila Merrick tewas di insiden ini, maka mereka tidak akan mendapat bayaran sepeser pun. Bukan hanya itu, mereka juga bisa sampai masuk penjara sebab telah menghabisi orang. Setelah memberikan arahan, Will dan kelima rekannya segera bergerak untuk melumpuhkan anak buah Merrick yang berjaga di luar. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga di luar, pasukan Will pun masuk dan meminta Merrick serta semua orang di sana untuk menyerah. Namun Merrick yang tidak mau mengalah begitu saja, ia pun segera meminta Raul si tangan kanannya untuk menghapus semua data di komputer serta membawa kabur semua uangnya terlebih dahulu. Sedangkan Merrick sendiri akan mencoba melawan pasukan Will. Ketika Merrick dan Will sedang baku hantam, Will malah tak sengaja menjatuhkan Merrick ke sebuah besi lancip hingga membuat Merrick koit di tempat. Oleh karena itu, Will dan kelima rekannya ditangkap polisi dan akan segera diadili di meja persidangan. Singkat cerita, setelah mendekam di penjara selama 6 bulan, Will akhirnya dibebas bersyaratkan oleh hakim. Di sini si hakim mengatakan kalau Will jangan pernah sekali lagi menjadi seorang pemburu buronan hanya demi mendapatkan uang. Karena negara ini sudah ada polisi dan para penegak hukum yang memang ditugaskan untuk memburu buronan. Apabila Will kembali melakukan pekerjaan lamanya, maka Will akan dipenjara selama 10 tahun. Setelah itu, Will pun pergi ke kediaman ayahnya. Hey Dad. Will? Sesampainya di sana, Will langsung meminta maaf karena ia sudah mengecewakan sang ayah. Will berjanji kalau ia tidak akan lagi bekerja menjadi pemburu buronan karena sekarang ia ingin hidup tenang seperti yang lain. To tell me you're out? Yeah. I should have known better. Sambil ngopi di malam hari, si ayah menyarankan Will untuk bekerja di bengkel keponakannya menjadi montir keliling, dan Will pun setuju dengan tawaran tersebut.
Keesokan harinya Will mendatangi keponakannya dan Will langsung bekerja pada hari itu juga. Terlihat ia berkeliling untuk membetulkan mobil-mobil yang mogok di tengah jalan. Setelah memperbaiki mobil ciwi-ciwi tadi, Will diminta si keponakan untuk pergi ke bengkel 40 untuk memperbaiki mobil yang mogok di sana. Sesampainya di lokasi, Will cukup kaget karena pemilik mobil yang mogok itu ternyata adalah Michael yang merupakan mantan rekan Will dulu. Will sedikit heran dengan tingkah Michael yang sekarang tampak gugup dan cemas. Ternyata di balik itu ada sebuah drone yang tengah mengawasi mereka berdua dari atas. Singkat waktu setelah memperbaiki mobil, Will dan Michael memutuskan untuk nongkrong di warung kopi. Di sini Will mencoba bertanya apakah Michael sedang mempunyai masalah karena tadi dari wajah Michael tampak cemas dan gelisah. Michael mengatakan kalau semuanya baik-baik saja. Bersamaan dengan itu, Michael mendapat sebuah pesan yang memintanya untuk segera menghabisi Will sekarang juga atau Michael yang akan dihabisi. Saat itu juga Michael memutuskan untuk menyerang Will, namun untungnya Will berhasil menghindar. Sempat terjadi baku hantam hingga Will mampu membalikan keadaan. Di sini Will yang masih tidak tahu apa-apa mencoba bertanya kepada Michael apa yang sebenarnya terjadi. Michael mengatakan kalau ia terpaksa harus menghabisi Will karena kalau tidak maka ia dan keluarganya lah yang akan dihabisi. Artinya telah ada seseorang yang menginginkan kematian Will. Terlihat Michael terus berusaha melawan walaupun ia sudah beberapa kali diingatkan untuk tenang. Hingga di suatu kesempatan Will tak sengaja membenturkan kepala Michael yang membuatnya malah koat di tempat. Di balik itu ternyata semua yang terjadi tak lain adalah ulah dari Raul si tangan kanan bandar. Ia bertekad ingin balas dendam kepada kelompok Will atas kematian bosnya yaitu Merrick. Diketahui drone yang tadi kita lihat sengaja digunakan untuk merekam pertarungan. Karena ternyata Raul menjadikan balas dendamnya sambil membuat taruhan untuk orang-orang kaya. Place your bets! Kembali ke warung kopi, terlihat para polisi sudah mengamankan tempat tersebut serta menangkap Will. Namun karena banyaknya saksi yang melihat insiden tersebut, pada akhirnya Will dilepaskan karena ia terbukti hanya membela diri. Terlihat ayah Will juga datang ke sana untuk membawa Will pulang ke rumah. Di perjalanan pulang, si ayah bertanya kenapa Michael ingin menghabisi Will padahal Michael adalah sahabatnya. Will yang memang tidak tahu apapun, ia tidak bisa menjelaskan, namun yang jelas Michael melakukan hal itu karena ada ancaman dari seseorang. Setelah sampai di rumah, ternyata mereka sudah ditunggu oleh Leng yang juga merupakan mantan rekan Will. Leng mengatakan kalau ia sudah tahu tentang insiden yang tadi menimpa Will. Mendengar hal tersebut, si ayah langsung menodongkan senjata kepada Leng karena tidak mungkin kabar itu menyebar begitu cepat, apalagi rumah Leng sangat jauh dari TKP. Akan tetapi Leng menjelaskan kalau ia sekarang menjadi detektif swasta sehingga apa yang terjadi di kota ini dapat ia ketahui dengan cepat. Di sini Leng juga mengatakan kalau Will ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, Will bisa ikut dengannya pergi. Sebelum pergi, si ayah langsung mengingatkan Will untuk berhati-hati kepada siapapun termasuk kepada Leng. Take her out with me. I don't like it. Di tengah perjalanan, Will bertanya apa yang sebenarnya terjadi karena ia juga melihat wajah Leng tampak gugup dan cemas sama seperti Michael. Leng menjelaskan kalau sebenarnya ia dan Michael sama-sama dalam ancaman seseorang. Kemudian Leng memberikan sebuah peta sambil menunjuk satu titik lokasi. Leng mengatakan jika Will sampai di titik lokasi tersebut sebelum jam 5 pagi, maka Will akan mendapatkan jawabannya. Ketika Will bertanya apakah Leng juga ingin menghabisinya, tiba-tiba Leng langsung menyerang Will.
Untungnya Will dapat menghindar sambil melompat dari mobil. Adegan berpindah ke Raul yang saat ini sedang berorasi di depan orang-orang kaya termasuk para pejabat. Raul mengatakan kalau taruhan kembali dibuka dan sekarang Will akan berhadapan dengan Leng. Terlihat orang-orang di sana banyak yang memasang taruhan untuk Leng mengingat Will sudah cukup kelelahan. Kembali ke Will yang tadi melompat dari mobil, ternyata sekarang ia bersembunyi di bawah pasir. Hingga ketika Leng melintas, Will langsung merebut senjatanya lalu berusaha saling melumpuhkan. Setelah terlibat pertarungan jarak dekat, pada akhirnya Will mampu menghabisi Leng. Kemudian ketika Will hendak kembali, ia sadar kalau dari atas bukit sudah ada Travis yang juga berniat membunuh Will. Kita tahu Travis adalah rekan Will yang sangat ahli menggunakan senjata sniper. Shit. God damn, son. Setelah berhasil menghindari serangan dari Travis, tak lama Will tiba-tiba dihampiri oleh seorang polwan yang tengah berpatroli. Di sini si polwan yang menganggap Will adalah orang jahat, ia pun menyuruh Will untuk menyerahkan diri. Will yang tidak mau kalau si polwan menjadi sasaran empuk Travis, ia pun mencoba menjelaskan kalau di atas bukit ada seorang sniper. Untuk itu Will meminta si polwan agar segera masuk ke dalam mobil. Namun karena si polwan tidak mau menggubris, pada akhirnya ia pun koat di tangan Travis. Please, don't move. Tak lama berselang datang satu mobil yang mana itu ternyata adalah Harrigan yang ingin menyelamatkan Will. Will sempat tidak percaya kepada Harrigan, namun Harrigan bersumpah kalau ia tidak berniat menghabisi Will. Karena tidak ada pilihan lain, pada akhirnya Will pun memutuskan untuk ikut ke dalam mobil Harrigan. Sesampainya di dekat kediaman Harrigan, Will langsung memojokkannya sambil bertanya kenapa rekan-rekannya dulu sekarang ingin membunuh Will. Harrigan menjawab kalau ia akan menceritakan semuanya tentang apa yang telah terjadi asalkan Will mau tenang. Di dalam rumah trailer milik Harrigan, ia menjelaskan kepada Will kalau 1 minggu sebelumnya Raul mendatangi semua mantan timnya dan menyuruh untuk menghabisi Will pada hari ini. Raul juga mengancam akan menghabisi keluarga mereka jika tidak mau menuruti perintahnya. Bukan hanya itu, jika mereka berhasil menghabisi Will, maka mereka harus saling membunuh dan yang bertahan hidup maka akan mendapatkan hadiah jutaan dolar. Mendengar penjelasan tersebut, Will pun mengeluarkan peta yang sebelumnya diberikan oleh Leng. Will bertanya kenapa ia harus sampai di titik lokasi ini sebelum jam 5 pagi. Harrigan mengatakan kalau hal ini merupakan konsep taruhan yang sekarang diselenggarakan oleh Raul. Permainan ini sengaja memiliki jalur yang mana garis finishnya berada di markas Raul. Titik lokasi peta itu adalah markas Raul dan siapapun yang bertahan hidup sampai ke sana maka dialah pemenangnya. You wanna bet your life on that? Yeah, I do. Di balik itu di markas Raul terlihat ia sedang kembali mengumumkan taruhan baru yaitu antara Will melawan Travis. Semua orang di sana yakin kalau kali ini Will pasti akan mati sehingga tidak ada yang bertaruh untuk Will. Di sisi lain, Travis ternyata sudah berada di dekat kediaman Harrigan dan bersiap untuk menyerang Will. Beruntung Will dan Harrigan berhasil menghindar lalu kabur menggunakan mobil. Go!
Ketika sampai di dekat pom bensin, tiba-tiba mobil yang mereka kendarai malah mogok. Will dan Harrigan segera masuk ke dalam pom bensin, lalu Will menghubungi ayahnya untuk segera menjemput. Di balik itu terlihat Travis juga yang sudah mulai mendekat ke sana dengan menggunakan mobilnya. Ketika Will dan Harrigan mengawasi area luar, tiba-tiba ia diberondong senjata oleh Travis. Di tengah pertempuran, ayah Will akhirnya datang lalu segera membawa Will dan Harrigan pergi dari sana. Di dalam mobil, ayah Will bertanya kepada Harrigan kenapa ia tidak mau ikut memburu Will. Harrigan menjawab kalau ia sudah tidak mempunyai keluarga dan ia juga tidak mau berkhianat kepada Will cuma karena uang jutaan dolar. Tak lama dari itu ada seorang polisi korup yang ditugaskan Raul untuk mengubah jalur mobil mereka ke arah kanan. Yang mana ternyata jalur tersebut sudah dijaga oleh Cooper, yaitu rekan Will yang merupakan seorang ahli peledak dan ranjau. Di tengah perjalanan hampir saja mobil mereka menerabas benang ranjau yang sudah dipasang Cooper. Beruntung ayah Will dengan cepat memberhentikan mobilnya. Kemudian Will segera menonaktifkan ranjau tersebut. Di sini Will dan Harrigan berencana akan mencari Cooper. Namun karena si ayah memaksa ingin ikut, dengan terpaksa Will membogemnya sampai pingsan. Hal itu sengaja dilakukan karena Will tidak mau membuat ayahnya dalam bahaya. Kemudian Will dan Harrigan pun segera mencari Cooper yang pasti sedang bersembunyi tak jauh dari area sana. Namun ketika sedang berjalan, Harrigan malah tak sengaja menginjak ranjau yang sudah dipasang Cooper. Will berusaha menenangkan Harrigan sambil mengganjal ranjau tersebut dengan sebuah batu. Hingga pada akhirnya Will pun berhasil menyelamatkannya. Ini dia Cooper yang terlihat kesal karena semua ranjaunya berhasil dihentikan oleh Will. Dengan cepat ia pun segera mengaktifkan detonator yang membuat Will dan Harrigan cukup kewalahan. He likes to admire his handiwork. Setelah berhasil menghindar, Will segera mengejar Cooper yang kala itu hendak kabur menggunakan mobil. Di sini Will mengatakan bukannya Cooper tidak mempunyai keluarga sehingga kenapa Cooper juga ingin menghabisinya. Cooper menjawab kalau tawaran uang dari Raul cukup menggiurkan hingga mereka berdua terlibat baku hantam. Di tengah pertarungan, Cooper tak sengaja melepaskan pin granat. Namun untungnya Will segera melempar granat tersebut lalu menyelamatkan Cooper. Tak lama dari itu datang seorang sheriff yang berniat meringkus mereka bertiga. Cooper yang tidak mau sampai masuk penjara, ia pun memilih kabur dari tempat tersebut. Secara bersamaan tiba-tiba ada satu tembakan melesat ke lengan Will. Ternyata tembakan itu dilakukan oleh Travis. Untungnya si sheriff langsung memberondong ke arah Travis yang membuatnya harus pergi dari sana. Ketika Will sedang diobati dan akan segera dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba Cooper meledakkan granat yang membuat si sheriff lengah dan berhasil dilumpuhkan. Di sini Cooper mengatakan kalau sekarang ia akan membantu Will karena sebelumnya Will telah menyelamatkannya. Setelah itu mereka bertiga pun pergi sambil meledakkan mobil si sheriff. Di tengah perjalanan tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh ayahnya Will. Ternyata si ayah ingin memberikan peta yang tak sengaja tertinggal di mobil. Kemudian si ayah juga akan membalas bogeman yang sebelumnya Will lesatkan kepadanya. Akan tetapi saat melihat tangan Will terluka, pada akhirnya si ayah mau memaafkan Will. Namun sekarang si ayah akan ikut membantu Will menyelesaikan masalah ini. I'm here to help. Tell me what I can do. You got it. All right. You get in my truck. Di balik itu Raul meminta operatornya untuk memasukkan dirinya ke dalam permainan ini. Ternyata sekarang para orang-orang kaya yang sudah melihat kehebatan Will hampir semuanya memasang taruhan untuk Will. Jika Will berhasil selamat sampai jam 5 pagi, maka dipastikan Raul akan bangkrut. Kemudian Raul pun mengumumkan kepada orang-orang di sana kalau sekarang ia resmi ikut ke dalam permainan. Setelah itu Raul meminta semua anak buahnya untuk tidak membunuh Will karena tangannya lah yang akan menghabisinya.
Di sisi lain terlihat Will dan yang lain sudah tiba di dekat markas Raul. Di sini Will meminta mereka bertiga untuk masuk duluan sementara dirinya akan menunggu kedatangan Travis yang pasti masih mengincarnya. Setelah persiapan dirasa sudah cukup, Cooper, Harrigan pun dan si ayah langsung memulai serangan. Tak lama dari itu datanglah Travis yang segera mengincar keberadaan Will. Namun ia dibuat terkejut karena Will ternyata sudah ada di belakang Travis. Di sini Will sempat meminta Travis untuk menyerah karena menurut Will persahabatan mereka tidak sebanding dengan uang. Mengingat Travis juga tidak mempunyai keluarga. Namun Travis yang memang mata duitan, ia pun memilih untuk terus menyerang Will hingga dengan terpaksa Will pun menghabisi Travis. Setelah menghabisi Travis, Will segera bergegas membantu rekannya untuk bertempur melawan anak buah Raul. Di suatu kesempatan, Will berhasil menemukan Raul yang kala itu sudah tidak ada pengawal yang mendampinginya. Di sini Raul pun mengajak Will untuk berduel dengannya sampai ada yang koat. Terlihat pertarungan itu sangat sengit sampai orang-orang yang ada di dalam markas begitu menikmatinya. Di awal-awal pertarungan Will mampu dipojokkan oleh Raul. Namun pada akhirnya Will pun berhasil membalikan keadaan yang membuat Raul harus koat. Setelah itu seperti biasa pada umumnya para polisi pun tiba dan segera mengamankan tempat tersebut. Semua orang-orang yang ada di dalam markas Raul ditangkap termasuk menyita uang yang ada di sana. Kemudian kepala polisi berterima kasih kepada Will yang sudah berhasil menguak sindikat perjudian terbesar di kota ini. Bukan hanya itu, kepala polisi juga menawari Will, Cooper, dan Harrigan untuk masuk ke kepolisian tanpa tes ataupun uang pelicin. Kemudian film pun tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah jangan pernah sekalipun bermain judi karena nanti bisa kecanduan. Ditambah judi itu haram apalagi sekarang sedang musim judol atau judi online. Jadi sebaiknya kalian tidak tergiur dengan hal tersebut. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.